Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jihadu ta berjuang itu wajibun wajib. Alaikum ing atase sira kabeh wajibe ma'akuli amirin sertane saben-saben pemimpin. Terus berjuang nderekno tegake agamane Allah niku wajib ma'akuli amirin. Maring utawa sertane saben-saben pemimpin. Baron iku anane apik sapa amir kana ana sapa amir au fajiron tolak. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu cukup ana wong ekstremis. Lalu mana jihad itu ora ana hubungane mek perang. Jihad mana lho? Berjuang. Berjuang. Mergo jahadaya jihadu jihadan iku kangelan napa? Angger kangelan itu disebut napa? Jihad. Kayak gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Jihad. Mulane mati syahid. Mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati kuwi mati napa? Syahid. Lha piye niku? Dadi syahid cinta niku wonten. Dadi seneng ka wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati lho ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Ini kok ngebasen roda ada yang untuk begini. Ya kalau gitu dicilik not era ada pun pas nih. Kalau gitu syuhada ummati itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati apa? Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah ini syahid apa? Syahid. Nah, ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji tentang ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijhad wala taksal. Ijhal tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Orang kok ijhad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Lah mbake melarat, bapake melarat kok. Gas utuh nganti ya putune melarat. Oh iku jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Wah itu jihad no? Keren. Jihad keren. Lho soleh kayak toha iku gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang misoibul fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang amati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nyanyami template dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah, tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramai dengan obat. Ini wong hasud ya. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah ini wali-wali itu wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang memberi gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan isin. Apa kelabing kan isin. Kalau apa dugem isin. Orang yang ngerowo isin.
Tapi mbok krana Allah, mbok krana jubair tapi kan isin. Jelas isin. Iya isin karena sudah gelar Sohibul Fadilah. Di mastur itu penting ya. Orang itu harus berani jihad meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Fajiron, CAP, CL. Terus ini penting ini bukan sekedar dawai ulama tapi dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hitung saja. Kalau berkali-kali ngaji ini di Jogja, di depan para dosen, di depan para akademisi, kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon Muhyiddin saya di Jogja, yono intelek waras, terus punya riwayat ya. Intelek waras terus punya riwayat. Karena ini agama butuh riwayat. Kita hitung saja misalnya. Saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah. Karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya faham komunis, partai komunis ya faham komunis, entah berpartai atau tidak itu tidak penting, yang penting faham apa komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibil wujud. Nah, terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Cek lagi HP, cek elek, wong ini konteks baik memberantas apa? Komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa sih? Misalnya terus negara membuat TAP MPR komunis dilarang di Indonesia, kita pokoknya seneng. Orang usah kayak koleksi, sungguh TAP kudu wong soleh, sungguh TAP kudu sholat terus. Serah penting untuk pokoknya agar barang apa itu baron karena fajiron, karena kita punya kepentingan. Sementing ada TAP anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngaji ini rahatam. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu toh, karena wis rahatam diomong nolak. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang nopang siapa saja, baron karena fajiron. Kayak tadi misalnya ada TAP anti komunis, kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak TAP komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima ya. Kalau kamu nunggu yang soleh, orang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan TAP MPR. Misalnya Rob ini kan presiden seker. Apa dia ikut godok di top itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau sana paling dagep preman banget. Sopo kok nempikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana au fajiron. Jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada TAP anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Meskipun orang-orang ini mau macam-macam, bisa baron karena apa? Fajiron. Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron karena apa? Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang sholihah. Kalau nggak diundangkan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiran. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia yang kritik. ASEAN semuanya yang kritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia.
Andai kan dipungut suara pakai polling, kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas kamu dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron karena al-fajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kita seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, tapi berdasar apa? Riwayat. Ya taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat, intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang Muslim 1 ra'ub, ya harus setuju. Masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non Muslim punya tema baik, yang Muslim menolak tema itu malah saraf tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Dia kata maling pun menolak maling, jajal maling saya malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Wah hancur sepeda motor. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi, ya menolak maling. Jajal long sing biasa zina bojone didemeni rok benar geger. Mesti gak terima. Mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak maling, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya, gitu loh. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang orang Islam, itu saraf, itu nggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya? Terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa? Manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, no? Waras. Jadi penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 nih, nate ngaos niki kalian Mbah Mun, terus kalau ini Ramadan niki khataman kitab niki Al-Ulama Al-Mujaddid. Terus kemarin pas Id kula matur malih dan beliau ngendikan banyak tentang tema-tema Al-Ulama Al-Mujaddid. Karena ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalek Sobul Fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalek se-Indonesia, yang bajak saya itu se-Indonesia. Toha tak duit cilik yang mubalek nasional saja banyak. Jadi makanya saya ikhlas itu wong receh tuh. Maling kisaran 800.000 malah nak warak kalau ngatus ya. Enggak Tuhan itu sanggup akeh orang tobat anyaran wong kota. Iku kaul. Tapi ngono iku kan jarang. Sing akeh ngerti nak tonggo 5 kilo yes. 100 tapi kan untuk gelar Sohibul Fadilah. Wabil khusus nggak usah orang mesti. Satu husnul khotimah sing roh sopo. Ini kalau terangkan kembali, ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya, karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmunya apik, gak nggo podium, gak nggo Sohibul Fadilah. Teko ora ana tolak al-badru. Balik itu serap perlu ngeluh. Toko disambut apa? Keren, oh keren.
Masya Allah tenan. Dan aku cedrengki hasud itu dosa. Aja dukung biasa wae no. Sing jelas zaman Nabi ora ono. Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana yang pidato ora ono. Fitnah. Ora ono hadis ya Abu Hurairah jadi MC ora. Ono misalnya ini riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak pidato wae, ora usah muni ku sunah Rasul. Kok golek tareh nganti mati ra ora ono. Bisa Nabi itu pokoknya sholat, kadang kersa ngendikan ya ujuk-ujuk ngendikan. Ya segitu aja. Gak usah MC, gak usah. Tapi kayak gedeng ngomong kayak Tuhan ya khas. Yang zaman akhir melakukan agama lewat seperti itu. Melakukan agama, melakukan mubalek is nasibnya seperti itu. Jadi yang melakukan ke agamanya mubaleknya ya jadi hidup. Mubalek kan agama harus hidup. Karena itu mubalek lah. Agama hidup itu mubalek. Tapi yang perlu dicatat, kita tidak usah kumuluhur itu nganggap sunnah Rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok sound sistemnya 3 juta, podiumnya 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 2 jam baca sana baca sini. Tapi kamu tidak boleh anti itu syiar. Saya pun senang. Tapi rasa wong alim mbok korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu udah anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka ngendikan, Nabi ya senang. Suka khumul ya senang. Pokoknya Nabi kaidahnya libaliyo syahid min kumul ghaib. Supaya yang syahid, yang menyaksikan Nabi ngendikan disampaikan sama yang tidak menyaksikan. Dan tentu ya semuanya alami dulu alami. Mulane hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang dengan-dengannya Abu Hurairah tok. Enggak satu lapangan enggak. Enggak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, ketemu rumah yang ngandani ya sudah santai aja. Orang kok kumpulkan masal. Setelah kumpul undang saya nanti saya dawuh. Enggak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Tapi mati ono ya pantas ya. Ben seru no. Mohon kalau terangkan ya, menyangkut hukum fikih. Ini sekarang bandingkan saja. Kalau sampai hanya percaya ulama dulu tanpa Sayyid Muhammad, tanpa Habib Zain misalnya. Saya contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Sayyid Muhammad, terus Habib Salim Asyadiri. Yang non Habib misalnya ada Yusuf Qardawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, sesuai koyok jimat. Sidik-sidik zakat isruna miskolan. Roh bisa maca isruna miskolan, tapi kan gak isruna miskolan itu gitu. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai takrib. Cek sitata asyara farsakon. Ijak apa paham meneh. Kira-kira itu yo arba'una mailan bil mailil hasimi. Ra paham meneh. Utak-utak ya tetep ra paham. Bareng ngaji kita modern kan gampang. Ya kira-kira 85 kilo cum. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau ada sok anti ulama modern. Enggak kecangkeman. Itu gak salaf kurang barokah. Ya jajal saya kira kok iki serono nami sekolah kowe roh nek iku grame nganggo ulama modern atau ulama dhisik. Wong dhisik ra ono gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak mikot. Rasulullah itu bikin mikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi mikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Taruh saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling dawuhnya ya cung nak kok Bojonegoro kira-kira kok Kali Ketek, nak kok Rembang kira-kira kok Sarang, kok Wetan, kok Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud, tempat tujuan disebut haji.
Kemudian ada setar makani. Setar makani itu kalau setar dari mana? Bikinlah Nabi itu mikot. Makanya disebut mikot makani apa? Disebutlah misalnya orang Madinah harus mulai ikhram dari Dzul Hulaifah. Sekarang disebut apa? Bir Ali. Orang Yaman misalnya dari Alamlam. Terus misalnya orang kawasan Mekah dari Jirona atau Tanim misalnya. Ini kan setar. Nah kemudian tidak semua orang itu orang Madinah, tidak semua orang itu orang Yaman. Ada daerah yang adalah jalurnya tidak dari situ. Misalnya orang Cepu, dalah Moro Tuban itu gak lewat Rembang, ya lewat Bojonegoro. Mau lewat Paringan pun, mau lewat Montong pun, muter. Ini kan masalah sama sekarang. Ya Lam-Lam itu mikot, tapi sekarang orang pesawat itu gak lewat ya Lam-Lam, lewatnya Bandara Mator Jadid Jeddah. Jadilah masail fikih yang sampai sekarang jadi berdebat. Apakah boleh mikot dari airport Jeddah? Takbirnya mana? Mana ada Nabi komentari Jeddah? Adanya di kitab tuh ya Lam-Lam, tapi pesawat ya ora moro ya Lam-Lam. Cangkeman. Nak bodoh ora usah omong, takok. Lah pesawat itu akhirnya kena mufti-mufti yang berlebihan. Guru pesawatnya saat kita kono tuh yang biasa. Itu sebelum setengah jam melintasi Yaman kan bisa mengumumkan. Ini pesawat mau melintasi apa? Ya Lam-Lam, maka mohon niat ikhram. Tapi ini pun masalah. Masalahnya adalah nak saat pesawat ganti pakaian ikhram kabeh, pesawat sudah ceblok. Sudah gitu di toiletnya banyak yang nggak layak, di zona najis kabeh pakaian ikhram perkara. Ya tadi kan nggak layak lah, airnya macam-macamnya. Jika kita butuh ulama modern, termasuk keberaniannya Habib Salim Asyatiri, Habib Zain, beliau berfatwa motor jadi Jeddah nggak apa-apa kalau kamu ikhram dari motor jadi airport yang sekarang. Meskipun tidak ada hadisnya, karena ulama itu pasti tahu pola. Tawari ha, iki ilmu ulama ram balik, gak kelas. Nah, iki serais, gak kelas iki ulama itu ora oleh. Mubalek mikir ngene wis kejeren. Kesuwen yo ora iso. Wong kesuwen iki iso ora kok akhire tetep ora iso. Suwe mikir suwe. Harus ulama. Mesti ulama itu ora kudu aku pokoke ulama. Siapa saja asal kapasitasnya itu ulama. Rasulullah itu setiap menghentikan itu sahabat ulama itu bikin pola. Pola itu bisa random, bisa macam-macam. Nah, mungkin bikin pola. Misalnya begini, Mekah itu kan sentralnya di Ka'bah, apa? Di Ka'bah. Terus mikot itu adalah posisi di mana orang sudah siap haji, wis pantes haji. Wis nganggo pakaian ihram, pakai pakaian apa? Berjahit dan sebagainya dan sebagainya. Memang saya sudah janji ke pangeran, saya ngaji di mana saja akan ngomong fikih, karena nanti ilmu yang mati itu fikih. Ojo ngaji nainan sing teko ning majlisul ilmi swarga. Mau kenaan gue. Teko orang muda kadang numpangnya kok swarga. Kadang yang ngaji hiburannya kok apa? Swarga. Enak dilatih fikih kan senam otak, no? Senam otak. Saya hitung saja ya. Misalnya orang mau sowan Mbah Mun atau sowan Habib Lutfi, tentu ada kesepakatan area. Terus mulai rapantes, misalnya kayak ngebis gundulan lah, gak ketunan lah, celananan jin lah. Mesti ada area yang disepakati, nah kawasan Mbah Mun itu harus sopan misalnya. Itu mesti ada area. Misalnya orang dari Jakarta mau sowan Mbah Mun, mungkin dari Jakarta area ketunan, celananan jin. Tapi kan ada area yang disepakati, pantasnya mulai pakai pakaian sopan itu di sini misalnya. Nah itu kira-kira mikot makan itu seperti itu, apa mikot makan? Makanya ada mikot. Allah itu kan ya tentu Allah tidak bertempat, tapi Ka'bah kan disebut Baitullah ya. Ka'bah itu disebut Baitullah. Mesti ada etika, mau sowan ke Ka'bah Baitullah itu ada Etika. Karena Allah itu saking wibawanya, saking sakralnya, dibikinlah etika itu jaraknya begitu jauh. Yaitu misalnya Jirona, Tanim, itu jaraknya saja dari Mekah kalau naksi piro Bang Jumadi? Kalau naksi itu pasti berapa? Cara Indonesia perasaan berapa kilo? Enggak, kalau kilo 25 lebih kayak 30 lah. Wah nggak tukang jam macet ibu orang gue tukang jam macet ngadati. Taruh saja nanti dihitung. Saya ulang lagi ya. Dihitung area mulai pantas sopan dan harus sopan, karena di haji itu harus pakai pakaian ihram itu harus. Dihitung. Setelah dihitung kan ada pola. Ada apa? pola.
Ternyata misalnya jarak terdekat itu 30 kilo dari Ka'bah. Saya ulangi, ternyata jarak terdekat itu misalnya 30. misalnya, ini contoh misal saja. Tentu akan lebih sah kalau sebelum 30 kilo. Sekarang orang Jakarta sama Mbah Mun harus macak sudah di Sarang. Ternyata orang itu macak mulai dari Kragan, dari Lasem, kan lebih sah. Orang harus Swan Bangun kalau dari timur misalnya yang perbatasan Sarang, ternyata orang perbatasan harus macak, kan lebih sah. Makanya di kaidah mikot ada kata-kata gini di fikih, fakul lama kana ada kana asoha, semakin jauh semakin sah. Makanya banyak kalau sudah mepet waktu haji, orang-orang disuruh ikhram dari Solo. Sering kata Solo, jadi agar haji akhirat mudah ngaku pakai ikhram tangan putih Solo dari Surabaya. Terus ada yang tanya, apa sah Gus ikhram dari Surabaya? Itu mesti orang iso fikih. Karena logikanya gampang, kalau harus sopan bangun sudah di perbatasan saja boleh, apalagi dari rumah. Dari rumah. Paham ya? Sepotensi gak saya aku macak wis ning ngarepe lagi macak. Nah, itu kriminal tenang gitu. Paham ya? Nah, ini namanya pola ilmu, ini pola ilmu. Tentu orang-orang sealim Habib Zain itu paham betul. Habib Salim paham betul. Sehingga beliau berani menunjuk mikot-mikot yang zaman Nabi tidak ditunjuk. Dan mereka nggak akan dikatakan ini nggak ada dalam sunnah Rasul. Ini Wahabiah nyaran tapi sidik-sidik kok sunnah. Ilmu itu ada polanya. Misalnya polanya mubalak sudah seperti itu. Teko disambut tol al badru arena bariku mangan, terus ada sambutan semuanya muji. Terus dia terakhir mau itu sana bariku mangan menang keberkatan, terus polanya seperti itu. Tapi polanya ulama di mana-mana yang ngaji. Sama cek misalnya pola hidupnya Mbah Fadl Senori atau Mbah Dimyati Pandeglang, polanya seperti itu. Jamaah ngaji, semuanya tanpa podium, itu polanya ulama. Nanti ada polanya, ada trennya. Di mana-mana itu ada tren. Pokoknya jodarani terus mubalek lo elak gitu. Cuma kan gak mungkin ngedarani toha afdalu min Mbah Fadl. Pentiloko mencet ya. Mungkin wani darani mubalek afdalu min Mbah Dimyati Pandeglang. Wani. Tapi apa pernah Mbah Fadl punya gelar Sohibul Fadilah? Mboten nate. Padahal kok tuh wis murid. Tapi ada pola. Tetap hidup itu ada pola. Karena kalau orang sowan kok ganti pakaian di area itu tidak pantas, dibikinlah mikot. Paham ya? Jadi kon toto-toto nak wong Medina ning Dzul Khulaifah atau Bir Ali, nak wong Yaman kaya Alam-lam, nak wong ini kok ini. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian karena waktunya mepet, orang takut bandara Jeddah itu takut gak sah karena jangan-jangan gak masuk bola itu. Ada ulama dulu kayak sebagian fatwa sudahlah kalau haji mepet disuruh pakai pakaian ihram mulai apa? Surabaya ya. Sering dengar tadi. Ada yang dari Solo. Tapi orang wong saking gobloke, saking ra tau angen-angen kok takok, Gus ihram ning Solo sah. Kulo tak tangisi goblok kok nganti ngono. Itu kan sama dengan Gus saya mau sowan Mbah Mun, apa boleh saya pakai sarung, pakai ketu mulai dari rumah? Paham? Karena kewajibannya kan pasti sarang lah. Kalau ini saking Bojonegoro pun sarung, pun kedona. Takok ngono iku kira-kira goblok apa goblok? Jadi ilmu itu ada polanya sehingga kalau ada orang pakai pakaian ihram dari Surabaya maupun mana lagi Solo. Buyut desa, kenapa? Buyut desa. Karena persiapannya lebih panjang, makanya fakul lama karena asoha. Ini ilmu yang mubalak dari jelas. Mau aku iso ya jebar ngaji kiai. Kulaan didol. Buatan baca resmi kalau di sini. Jadi makanya orang itu nggak boleh benci sama ulama, itu nggak boleh. Karena yang paling tahu pola ulama, pola Rasulullah adalah ulama. Tentu kita milih yang kredibel, yang soleh, yang syukur-syukur menjuriyati Rasulullah kayak Habib Salim, yang sudah soleh, sudah itu ya. Karena pasti punya kapasitas yang lebih baik. Siapa yang bisa menandingi alimnya Said Muhammad? Siapa yang menandingi alimnya Habib Zain? Karena
tadi. Terus beliau-beliau ini berani mengarang. Nah ini pentingnya ngarang. Kalau beliau tidak ngarang itu kasihan umat karena Ra'ub Sowan ini Dawi Sayyid Muhammad ini, Toha Sowan Dawi Habib Zain ini. Rawinya ini kan sudah tidak dobek. Rai-rai lalinan ini jadi rawi masalah. Kok nang Dawi ra ngono tapi disimpulno dhewe. Ngompas dawuh bahasa Arab. Kowe mau yo muni oman amin. Beliau-beliau dawuh kan bahasa Arab. Biasanya haji-haji di Indonesia kan nyongkone donga terus muni amin. Wong karuan rapati paham jujur terus cerita, "Wow, aku haji dhewe Said Muhammad ini." Tak takoki dawuh piye terus ngene-ngene. Said Muhammad wong Arab kok dawuh dadi Jawa. Mesti kan karena kesimpulan. Lah kalau karena kesimpulan ilmu nesakro apa iso nerjemah dawuh bahasa Arab Said Muhammad. Kan wong berhak suudon. Berhak wajib ya. Mubah. Kan gak meyakinkan cara menyimpulkan. Satu hal lah misalnya beliau menghentikan bahasa Arab 1 jam. Apa kira curiga jangan-jangan oleh nerjemah salah. Suudzon wis mubalek, husnudzon kita kapasitasnya belum. Misalnya. Nah, beda kalau beliau ngarang. Karangan itu kan mudawwan, matbut, dibukukan, ada aturannya, ada batasannya. Jika syaratnya mustahid, diantaranya adalah beliau ngarang. Kalau nggak ngarang nggak boleh jadi mustahid. Karena dengan mengarang terukur. Makanya kenapa Madzhab Sufyan Ats-Tsauri tidak jadi madzhab, padahal dia gurunya Imam Syafi'i. Karena tidak ngarang, tidak mudawwan, tidak mundobit. Imam Syafi'i alime ngono di guru jenenge Muslim bin Khalid Az-Zanji, dia guru Sufyan Ats-Tsauri, dia guru Sufyan bin Uyainah. Tapi kenapa ini tidak jadi madzhab? Padahal sebagai gurunya tentu a'lama minhu, mereka lebih alim. Imam Syafi'i alim ngono baru kayak guru nih. Kan gak mungkin Imam Syafi'i murid Toha terus alim ngono kan gak mungkin. Imam Syafi'i kok mondok ning Toha iku sak jam ilmune sentek, yakin. Maksudnya gurune sing kentekan ilmu. Ora kok murite sing oh kentekan. Wah, apa guru kentekan ilmu ya. Lah masalah muridnya cerdas hafalan. Imriti zaman misalnya Ra'ub zaman mondok Imriti ki hafal berapa bulan? Kira-kira jawab yang jujur. 9 tahun. Dia murid cerdas, 2 bulan khatam. Terus kowe iso maca Imriti bar pirang tahun mondok misalnya. 4 tahun. Murid tem cerdas bar setahun wis paham. Apa terus ki mending? Entek. Karena Imriti paham kabeh terus muridnya menantang. Yai, kalau Imriti paham, Alfiah paham, kalau kepengen nanti ngaus Muhnil Labib. Kira-kira kayak nyerah apa buat terus nomolan? Ayo, kira-kira milih nyerah apa? Oh mesti. Mun mas modok sarang mau. Bagus Naji nopo pokoknya pun leren. Makanya banyak guru yang berdoa muridnya tidak pinter karena takut. Ilmu nyantek ontek kan Imam Syafi'i itu nganti alim ngono mergo Sufyan bin Uyainah alim tenan sehingga dia nyedot ki rantek apa gurune kuwe kan entek akibatnya Imam Syafi'i bodoh kan mergo sumbernya sedikit nanti soal ngono kan sumbernya itu besar. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu tidak punya kitab sehingga semua dawanya itu tidak mudawwan, akhirnya kita ngakses itu susah. Beda dengan Imam Syafi'i, beda dengan misalnya sekarang Said Muhammad. Coba sekarang kurang kalibernya misalnya Mbah Hamid Pasuruan, kayak apa terkenalnya Mbah Hamid Pasuruan. Tapi kita kalau ngakses dawuhnya agak kesulitan. Saya sendiri dawuhnya banyak tahu karena bapak saya pernah ponaan, karena Mbah Hamid misanannya mbah saya, sepupunya mbah saya. Kan beliau orang Lasem, misanan cer sama mbah saya. Itu tapi kan kebetulan kayak saya, anak kiai putu kiai ngakses banyak. Karena misalnya mbak saya, bapak saya ya ponaan terus pernah diajari. Tapi kalau yang di masyarakat kan kila walqab, semuanya jari. Akhirnya cerita keramat sing aneh-aneh yo kabeh dalile jari. Beda dengan Mbah Fadl misalnya. Yang enggak menangi pun bisa. Ini ciri khas ahli sunnah itu apa? Baca saja kitab beliau Al-Kawakib Al-Lama'ah misalnya. Yang tentang Alfiyah bahasa saja ini kan lumayan ada aksesnya. Paham sih kalau maksudnya?
Makanya saya ini termasuk santrinya Mbah Mun yang paling seneng ketika beliau ngarang, dan berkali-kali saya juga ditimbali saat ngarang karena biasanya diajak diskusi. Ini penting, ngarang itu penting, tapi kok Joko yang ngarang loh. Oh barang semua orang ngarang merusak itu tadi. Orang sudah jadi ajaran dan sudah kesesatan yang dibukukan. Bahaya besar. Mudawan itu penting. Saya beri contoh saja begini, paling gampang ya. Misalnya ada ulama Habib Zain misalnya atau Habib Salingah, beliau punya kitab Fatawal Haji misalnya. Itu beliau ngertikan detail sekali. Waqata Rasulullah li ahli Madinah, Zalidal Khulaifa wa li ahli Yaman Yalam Lambat, terus detail sekali. Ketika detail terus beliau mulai istihad. Pola mikot itu seperti ini. Misalnya benal mikot wa bena Makkah marhalatan. Oke, misalnya pola mikot adalah antara Mekah dan apa? Dan Mekah dan mikot. Itu pola umumnya sekitar 80 kilo. Marhalatan. Cari aman saja 90 kilo. Karena nanti kalau setengah jam misalnya di Mekah bebas hambatan itu kan kira-kira kan sudah sampai 80 kilo. Coba Mekah Madinah itu 460 kilo. Itu hanya berapa jam? 4. 3,5. Kebayang nggak? Mekah Madinah itu kilonya resmi itu 460. Itu hanya berapa? 4 jam. Jadi kalau mikot di Jirona Tanim hanya waktu berapa? Setengah jam misalnya. Itu tidak jaminan kalau 30 kilo, bisa saja 80 kilo. Oke, kita bikin misalnya supaya ikhtiar, bikin saja polanya terdekat itu 80 kilo misalnya atau 90 kilo. Kalau pola umumnya 90 kilo, ternyata motor Jadid Jeddah itu ada yang ngitung itu 120 kilo. Yang airport Jadid ya, bukan airport yang dulu. Itu ada yang ngitung 120 kilo. Berarti abad apa? Abad lebih jauh. Makanya banyak juga mengatakan sah karena logikanya lebih jauh. Abad. Nah ini namanya logika, pola umum. Karena dalam semua kehidupan setelah Nabi ngendikan pasti ada kias. Kias itu pola umum. Saya contohkan lagi misalnya ini pentingnya dikarang. Terus kemudian beliau nulis mengarang. Karena kebetulan bisa baca saya bisa cerita ini. Mungkin sampean punya kitabnya, tapi kan raiso moco. Mau moco judul itu. Ini kan ya problem juga. Bendaran iki dak kok bibat ning kamar tamu. Wis ngono tok. Kula bolak-balik. Wonten tiyang takok kitabe Habib Zain takok kula tak tanggel sampean gadah nggih gadah. Lah wong gadah kok takok, Mas kula ora iso maca. Padahal ya iso maca dene, tapi ra jaminan nak pahamannya benar. Iso nunuk-nunuk lho wis kaya. Nek maca sitok-sitok ya. Boleh rujuk aja kadang. Wong kan korban. Orang ngeliat parani kiai sing yo kiai ngono iku sing pidatone buantar tapi sinaune biasa. Ngel-ngelot tok. Ya subul fadilah. Tapi rasa ditrono saat kemuliaan saat itu. Nah ini penting saya utarakan di sini. Nah, setelah itu dikarang, saya ulang lagi setelah itu ada polanya. Kemudian dibaca oleh ulama-ulama alim, dibaca lagi. Misalnya saya itu dulu kecelok iso ngaji karena saya sering baca kitab di depan Mbah Mun. Itu dulu teman satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak, karena kalau pelajarannya Mbah Khimudillah dulu yang baca saya. Ada beliau, dulu kan saya masih menangi kiai sarang tidak sibuk, sehingga murid itu yang disuruh. Dulu ya gentenan, sesuai kiai kan juga kuati. Gentenan kok sitok ngadat, sitok lancar, sitok ngadat. Kiai itu kan ya daripada keselan ya ngongkon sing dijamin nggak ngadat. Biasanya nggak ngadat satu kelas kan nggak sampai 10. Dari 10 pun ada yang terbaik lagi diuji lagi. Saya termasuk alhamdulillah yang tidak ngadat itu. Sehingga saya sering disuruh baca. Saking seringnya sampai teman satu kelas saya itu sering anggap saya itu gurunya. Dan sama saya hormat alasannya gitu. Aku aslinya orang ngaji, sebagai bagian ngaji jenengan, saya mau coba jenengan. Siapanya yang insaf itu anggap saya guru. Ini pun ya wani miso wong kanca sak kelas. Hormat tapi wani miso. Sembrono ya. Nah ini yang penting bukan nilai macane Kang. Nilai ilmu itu ditasreh. Napa?
Dulu itu tidak ada yang namanya murid mendengarkan guru, itu tidak ada. Model awur-awuran ya kayak di balen ini. Kiai baca, murid mendengar, itu sebenarnya ini sudah metode bodoh. Dulu itu murid yang baca. Makanya Imam Syafi'i kenangannya ngaji Imam Malik, korok tu ala Malik. Saya baca di depan Imam Malik. Semua murid itu baca. Saya adalah termasuk menangi periode itu. Saya dulu khatam Rasul Munir sama Gus Ibab Putrani Bangun. Itu murid angkatan awalnya Said Muhammad barengan Gus Bed, Langitan, Gus Ibab dulu. Zaman Said Muhammad masih di Kutaibiyah, itu murid angkatan awal. Saya baca tafsir Munir itu khatam, saya yang baca. Itu di depan orang-orang alim yang tamat aliyah sarang, ada anak 20. Saya baca kitab dulu di depan Bangun. Sehingga ketika sekarang sebagian cucunya Mbak Mun ngaji saya, karena saya dulu baca kitab itu di depan beliau. Jadi ada yang nyemprit. Kalau sekarang kan enggak, ilmu kok diuji sama ibu-ibu. Itu Pak Toha kalau punya pendapat, punya pendapat tentang agama itu, Bu, setuju dong? Ibu-ibu muni setuju. Mana ada ilmu agama kok diuji di depan? Coba, otoritasnya apa? Menjadi pentas saya. Ini musibah enggak coba? Ilmu agama satu istimbatul hukmi, kesimpulan hukum yang diomongkan oleh Pak Toha itu diuji oleh orang-orang sing ngedong anak. Ngedong anak ora fokus iki Bu gege. Mana ada ilmu boleh diuji sama orang-orang yang enggak kompeten, no? Enggak, itu musibah dah. Untungnya kebetulan ilmu yang diujikan tidak ada yang penting, jadi akhirnya enggak masalah lah. Semuanya kan tidak penting. Ilmu itu harus diuji oleh ahlinya. Sehingga Imam Syafi'i itu bareng baca Muwatta selesai, terus Imam Malik di saat itu juga pidato. Ini Fatan min Quraisy, nasabnya itu sama dengan nasabnya Rasulullah, yaitu Imam Syafi'i kan Bani Hashim, termasuk apa? Bani Hashim. Ini Fatan min Quraisy, nanti menjadi a'lama Quraisy, orang Quraisy teralim. Ditanya, lima daya babla, kenapa Imam Malik? Dia baca Muwatta itu satu jilid, itu satu pun nggak ada yang salah. Kowe lempiran pertama wes. Kono maca ngene ya sange salah ya. Anna sahabiyan am kauman bingung. Barat disalahno kauman. Maksudnya itu di kitab itu nerangkan anna sahabiyan amma kauman. Ada cerita seorang sahabat ngimami kaum karena dia setengah mabuk baca kuliah ayyuhal kafirun abudu mata budun pakai keliru-keliru. Maksudnya anna sahabiyan amma kauman. Dia bingung. Roy ilmunya kan imriti lagi am. Ini orang tok nak amma itu sofi ilmadi. Amma ya ummu imaman. Anna sahabiyan am sahabat itu tokoh. Ditangkap dulu, gue sih maksudnya piye? Lah maksudnya piye? Susah ya apa? Bagi saya lafaz itu kan tidak iskal. Susahnya apa? Lafaz ini sudah benar. Tapi ini iskal. Apa hubungannya sahabat berau? Iku macane ora kok am utawa gak am. Iku ngimami sapa sahabat kau. Ngono. Sembrono. Bayar. Mana tuh aku pinter, dekati aku pinter. Niatnya elek tapi pinter. Saya yakin ikhlas sampean, karena aman kan ngaji saja, nggak buka lapak. Tapi gajarannya kayak tuh, mereka nyampe nono. Ini gajaran dunia akhirat. Kelas ini gajarannya no. Dunia akhirat. Keren no. Samaan kan akhirat toh. Saya bayu-bayu kan akhirat. Nanti tuh lagi sedunia. Sana hafil akhirati. Nah saya ulang lagi. Ilmu itu ditulis. Ini dawai Imam Ghazali. Karena ditulis ini mudah sehingga orang yang mengakses pendapatnya coba orang yang seperti saya kan nggak pernah ngaji Said Muhammad, tapi mudah sekali ngakses ilmunya Said Muhammad. Satu, kitabnya dikarang. Secara riwayat saya ngaji sama orang-orang yang pernah ngaji Said Muhammad, gampang. Tapi kalau ngaji sama orang saja masalah, karena kadang orang ini itu tidak kredibel.
Mungkin dia sikoh adil, tapi pas meriwayatkan itu tidak detail. Tapi kalau ngarang, kalau saja misalnya orang Senori, mungkin semua pernah menangi Mbak Fadl, pernah mubasyarah sama Mbak Fadl. Tapi kalau nggak ada karangannya, jangan-jangan ini melingkar oleh riwayat no? Melingkar. Siapa yang jamin dia paham dawe Fadl? Tapi kalau di karangan ada standarnya. Ada apa? Standar. Oh jelas gampang nggak ngelacak. Misalnya Said Muhammad ngarang kitab namanya Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam. Saya khatam kitab itu berkali-kali. Sampai beberapa orang haji sering tanya saya tentang kitab itu karena saya khatam berkali-kali. Dan saya berkali-kali nagriri juga punya catatannya. Itu detail sekali. Dan saya sering diskusi itu sama murid-murid Said Muhammad. Karena saya butuh konfirmasi, ilmu itu tidak boleh ahad, tidak boleh subjektif sendiri, harus konsensus. Sampai kadang orang 5, orang 6, dan mereka akhirnya senang sama saya. Misalnya begini contoh gampang, Toha gak tahu mikir, maksudnya yang balik gak mikir, tak jamin tangan orang. Wong khaid itu sah tuaf ta ora. Toha mesti roe mau, wong khaid itu ora oleh tuaf. Ke syarat tuaf itu suci. Wis ngono tok paling tok ngono tok. Ya wis tok ngono tok nyen. Suci ibu. Kalau nyak Tuhan ini ngangkat derajat itu, jadi populer. Nah dia nggak mikir yang dikatakan haid itu apa. Coba yang dikatakan haid itu apa? Mungkin kita secara awam bilang yang kata haid itu khurujud dam, keluarnya darah. Ibu setuju hari ini? Iya. Omelok bodoh. Nah karena Said Muhammad itu ngarang, beliau ngendikan detail begini. Sekarang, wis toha orang arah tahu mikir. Nah ulama sekali Said Muhammad mesti mikir. Sekarang dina apa? Saya dina apa? Dina apa? Jumat. Awas anak keliru. Dina Jumat itu ini bulan apa? Juni. Roh dan sering nyetak kalender. Aku lama sering lari kalender. Ya nak kredit mobil ngenteni Rejeb mulut. Mane kredit. Dene roh wulan basah wulan gak basah ya. Jadi kayak petani. Saya wulan apa? Juli ya. Ini Juni. Mau nak mulai Januari mau sing gampang. Januari itu misalnya Sri itu haid 6 hari, Februari 6 hari, Maret 6 hari. Kalau di kitab fikih disebut mu'tadah, dia punya kebiasaan cara haid, yaitu 6 hari di bulan pertama. Suatu saat Januari, Februari, Maret dia haid sampai 10 hari, keluar darah sampai 10 hari. Ini nanti ketok teori ini Toha salah, yang disetujui para ibu-ibu sekalipun. Ya, saya uji. Jadi teori ini Toha itu salah meskipun disetujui ibu-ibu. Januari, Februari, Maret. Ternyata Maret itu keluar darah sampai 10 hari. Tapi nyatanya ulama bilang yang dihaidkan hanya 6 hari karena dikembalikan ke adat. Padahal 7, 8, 9, 10 dia masih keluar darah. Andai kan yang dikatakan haid keluar darah, berarti tanggal 10 masih haid. Gimana? Tapi haid tidak semudah itu, tidak pakai ukurannya asal keluar darah. Gimana? Ini kan tanggal 9, 10 masih keluar darah, tapi sudah ada haid. Karena rudat hilal adat, kebiasaan dia dikembalikan ke adat, yaitu hanya diambil 6 hari. Bener gak tadi persetujuan ibu-ibu tadi? Dalam konteks Maret tadi salah kan? Tapi kiainya disetujui ibu-ibu puas. Seakan-akan dompet legitimasi. Tapi cara ketemu lama kon ikdat yang yakin. Kon sekolah SP, sekolah persiapan. Tidak semudah itu dalam hukum Islam. Makanya Said Muhammad ngendikan, sekarang misalnya ada perempuan pas mau tawaf haid. Ya misalnya dia mau tawaf tanggal 10 apa? Zulhijjah haid. Haidnya mulai tanggal 7 Zulhijjah itu 8. Terus ada dokter bilang gini, rungokno. Bu, sampean bisa nggak haid
dengan arti tidak keluar darah. Kalau sampean minum obat, lah tenan minum tanggal 8 atau 9 terus mampet pet 10 mampet, ya sudah benar-benar mampet. Terus pertanyaannya secara keulamaan, bukan secara keibu-ibuan. Pertanyaan secara keulamaan, bukan secara keibu-ibuan. Ini ngono ya. Apakah perempuan tadi boleh tawaf? Wong nyatanya suci, tidak keluar darah sama sekali. Apa tetap tidak tawaf? Karena biasanya haidnya 6 hari dan dihentikan karena faktor obat. Ah, saya jawab. Rawani. Dia hanya punya nyali di depan ibu-ibu. Nah, Said Muhammad wani karena ulama betul beliau. Dan ditulis dibaca ulama seluruh dunia. Mungkin nak balik ramoco, tapi nak ulama moco, tak jamin asal ulama mesti pernah baca kitab. Nak balik mesti. Mungkin tapi radio. Nah, saya ulang lagi ya. Ada perempuan yang biasa haid 7 hari. Pas musim haji, tanggal 7 haid, 8 haid. Singkat cerita, dia karena persiapan mau tawaf ifadah tanggal 10, ada dokter bilang, Bu, minum aja obat ini, nanti supaya bisa tawaf. Mampet, minum. Kebetulan betul mujarab. Tanggal 10 itu tidak apa? Coro kue ya, ini coro kue di depan ulama, tidak di depan ibu-ibu. Berani tidak fatwa ini hukumnya kayak apa? Masih rudat ilal adat sehingga tetap dihaidkan. Apa yang benar-benar dihukumi suci, nyatanya tidak keluar. Rawani ini. Rawani. Oh ini sudah ranahnya ulama. Dan alhamdulillah sekali Said Muhammad ngarang itu, dan murid-murid beliau banyak di Indonesia, muhibinya juga banyak termasuk saya. Aku sering baca kitabnya Said Muhammad karena tadi, ayo sama saya ngisi ngaji aku nengene kecangkeman, aku mau mau kitab yang modern. Kok iso jawab pertanyaan-pertanyaan hukum seperti itu di kitab Bujairami? Gak iso kan? Dulu nggak ada terbayang suratul masalah seperti itu. Tanggal 7 masih haid, 8 haid, terus oleh medis dihentikan lewat apa? Obat. Ini tema ulama, nggak ada hubungannya dengan ibu-ibu. Lu sampai gendong anak, ngemi, musuhnya pas pidato rapati juru ngono jadi, yes. Dan itu, masya Allah. Agama yang seserius ini dilegalkan oleh ibu-ibu. Betapa naifnya kita. Tapi cuma naif, lucunya kita. Tapi Said Muhammad tegas ketika begini, makanya beliau ngarangnya itu bagus sekali. Ini pentingnya ngarang. Saya ulang, kenapa kita bisa megang? Karena beliau ngarang. Beliau jauh. Kita haid. Babnya lebih detail. Orang kita punya tawaful haid, memang lebih detail karena ini tawaful haid. Terus beliau mulai, yang dikatakan haid itu apa? Kalau dikatakan haid itu khurujud dam, tadi ada masalah yang Januari 7 hari, Februari 7 hari, Maret delalah 10 hari. Kalau definisinya khurujud dam tentu semuanya haid. Tentu nak anggota arif khurujud dam gak ono mustahadah, mergo mustahadah itu metu getih terus, kadang sak wulan yo metu getih. Apa mbok arani haid kabeh hanya karena berdalih khurujud dam. Awas ya. Dadi kowe tok nak teorine balik wis tuh ora ora bahaya. Bahaya kanggo agama ini bahaya. Terus gak kelas ya. Lagi sadari itu. Ya misalnya sing darani haid khurujud dam berarti mustahadah yang keluar darah 1 bulan pun mereka ijak khurujud dam. Mana ada ulama yang ngomong itu? Ada ulama yang ngomong oh gak ono sama sekali satu pun tidak ada. Ayo terus rasa pikir aku marah. Ilmu tetap nambahi laris, mau tenang meskipun pahitnya ya digerjlek tapi tetap nambahi rego. Jok sering ngaji aku tetap lebih pede karena kan lebih banyak materi. Jadi pahit sedikit tapi prospek. Tapi memang kita harus mikir itu, makanya hati-hati bikin definisi.
Said Muhammad dengan indah mengatakan seperti ini, tawaful haid. Terus beliau ngendikan gini, ingkita udam itu ada 3. Itu detail sekali. 1, memang musim haidnya selesai. Itu juga ingkita udam. 2, zamanan nakok benal haidoten. Memang kadang-kadang benal haidoten juga ada nakok. Misalnya 1/5 keluar darah, 2 hari enggak, tapi 3 hari dari itu keluar lagi. Berarti ada nakok benal haidoten. Kalau itu ada qaulul lakti wa qaulus sahji. Ngundikannya detail sekali. Sudah itu gak ranahnya Pak Toha lagi 1-2 tadi. Ini yang ranah ketiga yang kita ngadepi masalah itu. Ada yang bersih karena dawa. Sebetulnya normalnya belum berhenti, tapi karena dawa berhenti. Paham ya? Maka kata Sayyid Muhammad, nakok yang karena dawa pun uktiyah hukmal nakok, berarti hukmat tuhri. Kalau dia nakok karena obat sekalipun ya uktiyah hukmat nakok, yaitu hukmat tuhri. Piye-piye sing jenenge haid iku tetep ana unsur khurujud dam. Mustahadah ya khurujud dam, istihadah ya khurujud dam. Haid ya khurujud. Terus sampai diharamkan masuk masjid ya karena khaufut talwis, takut jubrati masjid. Nah kalau udah ada khurujud sama sekali takutnya apanya? Enggak ada. Terus yang diarani bangsa batal-batal loh itu ya mesti ana khurujud. Batal wudu mergo ngentut. Batal wudu mergo nguyok. Rumah no, ben ngerti ibu-ibu jadi wong alim lah Pak. Lo gak ben ngerti pola, ini kan kembali ke pola. Sing jenenge batal loh, sebagiannya kan faktor khurus. Haid batal wudu, mergo ono darah yang keluar. Ngentut batal wudu, mergo ono angin yang keluar. Ngising ya keluar, terus nguyok dan sekarang kamu katakan toharohnya batal dari apa? Nyatanya nggak ada sesuatu yang keluar. Meskipun bidawak sama misalnya biasanya tuh hari anggar jam 5 itu nguyok gara-gara diempet semangat pidato lali ra nguyok padahal niatnya jam 5 mesti nguyok. Apa seperti ini terus biasanya batal wudu nih nyatanya ra nguyok kan tetap ora batal wudu nih nyatanya ra nguyok bareng pidato lali. Wah itu detail sekali. Nah, karena itu dikarang kita tahu. Saya ulang lagi, karena itu dikarang, karena kita tahu. Coba misalnya ilmu sejelimet ini, Sayyid Muhammad mau dawuh mbek Toha mbek Rauf. Paham ya? Mulai pada aku. Cara Sayyid Muhammad ngeten. Aku kan sah curiga. Tenang kau. Mergo ilmu sejelimet itu mau krungu tok. Curiga gak terus sampean rawine Rauf. Sangat. Eleng-eleng oke disudon. Curiga. Sangat. Tohalah. Cuma rasa sangat. Karena ilmu sudah sejelimet itu. Nah karena beliau mengarang, sudah ngarang banyak murid beliau yang alim kan terus dapat tunggu ketemu tutup. Jadi tadi karangannya ada, penjelasnya ada, ruwatnya, rawinya ada. Ya itu tadi seperti Mbah Mun kan. Beliau alim, ngarang kitab, murid-muridnya yang alim banyak. Terus murid-murid yang alim itu ngendikan, cara kowe percaya kok Mbah Mun kan gampang karena ada kitabnya. Kayak kitab ini karangan Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddid. Saya baca pernah di depan beliau. Saya murid beliau lama sekali. Sampai sekarang masih ngajar di sarang. Kalau misalnya saya sekali tak tanyakan sama mu'alifnya, kan gak mungkin aku sekarang ini takut tuh. Ini pihak kok nong ini. Takut itu apa Gus Dur? Panjang aku mau cintu-untuan. Makanya pentingnya ngaji. Coba suratul masalah yang seperti itu kita butuh ulama modern. Dan saya sering tanya sama ibu-ibu yang haji, tak tanya, kenapa kok nggak pernah ada pertanyaan saat tawaf ifadah mereka ngalami haid? Itu saya tanya ibu-ibu di Jogja, rata-rata sebagian besar itu kan orang-orang intelek, dan orang intelek itu kan orang paling nyun sewu nggak pernah mentabukan sesuatu. Kelebihannya orang intelek kan sesuatu yang perlu dibahas ya dibahas saja. Orang-orang bangsa izin, bangsa nak santri kan izin bagas gitu. Nah orang intelek kan enggak. Saya sering ketemu profesor hukum misalnya atau dokter hukum, tapi bab haid nggak tahu. Mereka ngomong, ya tidak mungkin apa-apa ditanya gitu, semuanya sudah pakai obat, nggak mungkin pas itu haid. Enteng saja. Bahkan sudah lazim sebelum haji dibawanya apa? Pil yang nanti pas mau tawaf kira-kira bersih. Jadi sehingga nggak ada pertanyaan itu, semuanya sudah ngantisipasi haid.
Padahal masalah head sesulit itu, tapi kenapa tidak ada pertanyaan sesulit itu? Karena ternyata mereka mengantisipasi dengan obat. Kesimpulannya mereka tidak mengalami head di saat ibadah apa? Haji atau di saat tawaf yang pokok. Nah tentu terus kita pertanyaannya tadi, apakah penghentian head dari hukum adatnya tetap hukumnya head apa tetap tidak head karena faktanya agak keluar darah? Muhammad ngarang anakok duhurun wa ingkana bisa babid dawa, terus kita kan pede ada karangannya mudawan dibukukan dicetak secara massal terus dibaca orang-orang alim ya sudah seperti itu. Nah, ini kan mudah kita ngakses. Bayangkan dengan beliau gak ngarang meskipun tersongendikan di depan umum, tapi siapa yang menjamin semua rawinya itu eling? Setelah eling hari itu apakah ada hari kedua eling? Sausé diamu ibu kan goblok dhewe. Wamu ibu utangake kan goblok dhewe. Makanya Pak almarhum Mbak Azim Muzadi itu beliau pernah pidato di acara muslimat gini, ibu-ibu kalian harus bertobat, pembodoh sejati itu jenengan. Banyak profesor yang menjadi bodoh itu karena sampai sentak. Itu udah hanya profesor, kiai juga sama. Hilang ahlime mergo disentak. Goblok, goblok. Saya punya teman kiai, sekarang jadi kiai sukses. Orang perlu tak sebutkan namanya. Tapi jadi kiai sukses. Santrinya sekarang hampir 600. Dulu itu pernah ngajar kitab. Itu bayi ini tidak kok meja. Kiai ini khusus apa? Orang tuh, orang kayak gue, orang tau pidato. Apian orang ngaji itu, orang tau pidato. Senengannya ngaji kilatan. Semua mangkeli bojo nih, kere. Ya kere sak obu. Ambil lumayan ya. Gue parah lumayan. So, ngalor ngidul aja. Bojo ini koma, ini musola ya. Bayi ini tak kok meja. Ini lo pakani kitab. Ini harus santri nih. Wah, kok orang goblok, wah langsung goblok. Cari kitab yang dibaca langsung burem. Oh, burem. Dulu itu pernah ada seorang alim hafid, itu pernah nyemak santrinya itu di rumah, di balik besar ya. Bareng ngambil nyemak santri gelontang, mau ngompreng di bawah antara. Sesuai kiai ini mendingan. Cung jebule abot mulane ngomah pindah pondok. Mulane jarang kiai punya nyali mulang di rumah itu sebenarnya karena itu. Padahal aturannya hadis, berilah jatah rumahmu itu sholat dan ibadah, tapi gak punya nyali kiai mulang di rumah. Putih umrah. Jarang kiai yang berani ngajar di rumah, harus punya nyali. Paling kan agak dinyali harus dibiayai dulu supaya aman. Setelah terkendali semua baru rumah. Nah mulai ngadol mau balik kan aman ya. Aman. Jajal Toha, jajal wong saiki ngaji. Pak Toha pulau ulang jenengan tentang harmonisasi suami istri, tapi di rumah jenengan ada istri jenengan. Nah dene bisa sefase saat pidato dijauh. Hebat berat. Tak jamin pelo ya. Pelo. Nak wong wedok ngamuk ya sabari, gombal. Wong wedok ku angel konaah. Kuwi. Ayo sapa tengani. Tak bayari kan. Kira umumnya kentuk. Syaratnya apa? Neng omah. Temanya jelas harmonisasi. Ayo doan urunan ayo. Urun temen urunan. Urun. Gelem. Sampeyan tok bayari ya. Wes di atas rata-rata. Tapi kudu fase lantang kaya zaman Nabi jatuh ning Jogo. Lantang gak tetep lantang. Nak wani ya jas ya. Kalau mulang ning omah normal kok. Mau aman ngono. Ulama relatif aman. Ono kramate ya, tetep ulama. Gak
kena dikiasno. Kalau biasa mulang, sini rok, kalau biasa mulang. Aman apa? Kowe dhewe aman, aman sentosa. Warang sing gaji. Ya eling-eling terus jenengan kudu syukur jogeman muni ulama saiki karangane rapati barokah, asal ulama tetap barokah. Tentu yang ulama betul. Ulama yang minna ya kayak ya tadi misalnya kayak Mbak Mun, Mbak Fadl ya, kalau di internasional mungkin kayak Habib Zain kayak beberapa ulama. Karena tadi jelas mudawan apa? Mudawan. Jadi misalnya Habib Zain saya punya karangan banyak tentang karangan beliau, misalnya Al-Manhajus Sawi. Aturan kitab yang boleh dipakai pegangan dalam fikih itu beliau bikin daftar. Nukhbatun minal kutub al-musobihah. Itu ini cuplian sekian kitab al-musobihah yang perlu diwasiatkan, perlu di fit tafsir beliau menyebut. Kutubul Baghawi, kutubul tafsir kada wa kada, kutubul fikhi al-minhaj lin-Nawawi ini. Sehingga kita tidak akan terjebak oleh fikih-fikih yang dikarang Yunus orang Syiah atau orang-orang yang terlalu modern atau karena kita pakai. Jadi jelas aturannya fit tasawuf misalnya beliau mau rekomendasikan Ihya Minhajul Abidin. Sehingga kita menjauhi kitabnya Ibnul Arabi. Bismillah Arabi wong soleh. Tapi kan bulat kitabnya kan bulat. Pokoknya kalau Sina Ibnul Arabi dari Siti Jenar oleh gampangannya. Dan di situ diterangkan kutubun yajibut tahdhiru minha, kitab-kitab yang harus dihindari. Misalnya kutubun Ibnul Arabi fit tasawuf ada aturannya apa? Sehingga enak gitu. Ya sapa sing Sina Ibnul Arabi ora jamin dadi wahdatil wujud. Itu kan sama seperti kiai kita bilang jong ojo moco buku-buku tentang Siti Jenar. Meskipun mungkin Siti Jenar mungkin wong soleh, tapi kan nggak perlu kamu baca. Jadi manunggaling kawula Gusti ruwet, rai-rai frustasi malah sinau kitab ngono. Karek mojok ngono terus dadi. Logika sing dibangun Siti Jenar ning pas perdebatan sama Kalijogo nya kuwaco tenan. Nak tenan, tapi kan kita wis riwayatnya kan mutoribah, kok waco balik, mbok tenan mbok ora wis. Oh gak jelas. Jadi misalnya pertanyaan ini, sebenarnya rokok ini swarga nganggo raiki apa nganggo rayanya? Enggak jawab ke situ-situ. Raiki. Nah raiki resikonya tetap ala. Enggak ada jawab ya. Raiki apa rayanya? Hanya. Nak rayanya, lalu apa kowe sujud? Sebenarnya nak sujud kan badhok dadi seksi, nak kowe tahu sujud. Badhok iku wis digenti jari Siti Jenar. Wis gak nganggo badhok iku. Bingung kan? Mulane berhasil mentaskek, meragukan orang. Kudu bolak-balik. Loh lah iya. Badhok kan genti. Bulat pokoknya. Ini ku buat tenan ora perdebatan itu, tapi sudah mengacaukan, apa? Padahal nak kowe nganggo ilmu fikih sing normal. Kowe iku digawe ning dunya wis nganggo badhok iki. Tentu pas ana khitab sujud ya badhok iki. Mergo ning akhirat ora ana khitab sujud. Justru barokah sujud. Badhok iki barokah digo sujud itu kan digenti. Lah nek ora digo sujud ditetepno diobong nang neraka. Siti Jenar ora mikire tok ngono. Paham ya? Nggih. Badhok mlebu nek ora mbok sujud ditetepno ngene iki terus dilebokno neraka. Tapi nek mbok sujud kok dimodifikasi. Tapi Siti Jenar iso mentaskek orang katanya gitu. Lah apa kowe salat fisik, wong fisikem sebenarnya ora kanggo. Ganti. Rugi sebenarnya ora ono dadi seksi wis ganti. Kira-kira ngono logika. Kacau gak? Nah daripada kok ana wong maca termakan argumentasinya, terus lama fata ojo maca buku Siti Jenar kira. Karena tidak semua orang itu pas maca waras sowae pas maca urung maca penolakannya wis cocok. Juga tuh galeng ini misalnya Raub misalnya. Ono gambar ayu wong wedok blodor. Terus tak tulis ngene ning musala. Hindari menjauhi gambar ini. Tapi Raub kan gak maca tulisan. Paham? Ono gambar wong ayu blodor. Tak tulisi. Jangan baca atau jangan melihat seperti ini.
Kira-kira sing dilingi tulisanku ku bentuke wong iki. Gak jawab. Kowe nganti mulai kowe eling tulisanku apa eling gambar. Lah mulane ra usah ngono maksudnya. Meskipun ono peringatan dari paham ya? Nah hebatnya Habib Zain itu punya sekian daftar kitab yang min awalnya kan hindari kitab-kitabnya Ibnu Arabi, hindari kitab-kitab bukan karena benci Ibnu Arabi, enggak. Logika yang beliau bangun itu kalau kadang terhinggap di otak kamu tidak cukup punya kemampuan untuk kembali lagi ke syariah yang lurus. Terus saya itu kadung masuk itu kan bagus kan. Dan kita akhirnya ikut terus kiai-kiai di tokonya ya gak jual kitab itu, ngorek kitab itu yo akhirnya dora iso. Wis sedurunge ra iso tambah ra ono kitabe. Alhamdulillah kan ngono. Akhirnya ora ono Ibnu Arabi ning Indonesia. Wis kitabe ra ono, sing ngorek ya ora ono. Sedurunge wis ora iso. Wis aman. Lah resik penting. Mas kalau terus no. Wassalatu te salat wajibat dan wajib alaikum mengatasi sira kabeh khalfa kulli muslimin ana ing gurine saben-saben Islam haron kana wajib. Kowe kudu gelem salat makmum sapa wae cek wong apik cek wong elek. Dadi mulane kula nu jarang dadi imam, wiling-wilingan nak imam ora usah diseleksi. Nak nuruti standar ideal lho imam paling alim, paling akra, paling soleh. Lah ape KPU-nan tapi. Bangkune ape pilkada tapi kok. Misalnya toha, wis apik fikih. Qur'ane dites, jebule suarane apik Raub. Bareng ruwak suarane Raub wis apik, ana Al-Hasan sing paling tuwa. Jebule rong tuwa. Kok bareng tuwa Qur'ane jeblok. Ra sida tadi. Mulane dari Nabi pokoknya jamaah itu khalfa kulli muslimin barron kana au fajir. Bahkan mriki wa in amilal kabar. Wong tentang salat wae. Anut ning bab salat wae. Itu tadi. Wong tahu dosa gede lah pas sholatnya pas waras. Kita anutnya kan pas sholat, pas waras. Kok repot. Namanya kalau sering makmum, kalau makmum rok ya biasa. Wah nanti tangklet wong alim. Gus kenapa jenengan jarang jadi imam? Di mami wong ngono kok gelem. Lha kok ora anak imam roh. Lha kuwi sholat eling apa ta eling imam kok. Sholat nganti apal salah imam. Fatihah ora bener, tumaknya bener. Mosok lah kowe ngene. Iya Gus ora bener. Aku ora ora wong kowe eling Allah. Lah kowe eling imam ya ora bener. Akhire isen. Astagfirullah. Sekliwat. Salat kok bar eling salah imam. Terus eling sapa maksudnya? Terus niki anggap ae badanan ya. Jadi mungkin nak sing nganggur wau teng apa ribing apa? Anak menawa sampean dadi daerah APU baru kae supote sampean. Jadi men ditulis pengurangan volume maksiat di Republik. Barokahnya dihadiri jamaah balen. Ditulis di patine lah Mahfud keren. Keren. Temono dokumen ini tak jamin tetep ono. Dokumen kabeh ditulis pengiran. Tenang wae sampeyan. Ya dadi kabeh ulama iku ana alasane. Mulane imam paling alim paling sepuh ya bener. Nggo iling-ilingan sing pantes nyowakno kowe ning pengiran ya wong paling saleh. Paham ya? Iku ya bener. Tapi imam sapa wae ya bener. Piye-piye nggo iling-ilingan kita ora sok suci, ora sok paling bener. Mulane makmum siapa saja. Dawuh Nabi wa sholat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barron kana au fajir. Jelas ya, mane kula niku kan umume kiai dadi imam ning iki dadi imam kula niku jarang wiling-wilingan nak ilmu iku akeh. Paham nggih? Ilmu iku mungkin suatu saat kula mun sepuh nggih mungkin suatu saat jadi imam. Tapi saiki wiling-wilingan bahwa yang kayak saya itu ya roh hadis ya sahih. Kowe sekali kok mergo ora roh hadis. Wes saya kira sekali. Nah, jadi sholat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barron kana fajiran wa in amilal kabair. Wa sholatu te sholati wajibatun wajib ala kulli muslimin ya barron kana au fajiran wa in amilal. Sekolah suwun
ampun pernah anti kitab-kitab sing dikarang Kyang Sani. Ya asal orangnya soleh, minna harus sampai dukung. Karena tadi supaya sanad ini mutalasikoh, mutarobitoh dan terus mutawasilah ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa itu kita tidak tahu kayak tadi tentang haid. Andai kan Said Muhammad nggak ngarang tentang haid, tawaful haid, kita kebingungan ngadepi fenomena di mana yang menghentikan haid itu obat. Dulu namanya orang berhenti haid ya karena musimnya berhenti. Tapi sekarang kan macam-macam. Dan kalau kita tidak mengesahkan obat penahan haid, ya saatnya tenan wedok-wedok haji. Enggak dong, wae tawaf ifadah di Mekah mau diberi waktu 4 hari. Haidnya hitung dino. Nah, saatnya gak. Pesadol Tegal, dol sawah, tawaf rasa perkara. Mau bingung notok. Iya betul. Ini boyo mikir jadi ulama ini. Kau tak persetujuan ibu-ibu, mikir tenan. Senangannya kok coba persetujuan ibu-ibu. Ini hukum, ini hukum. Kamu kudu kredibel apa? Marajiknya jelas, yang ngendikan kitab itu harus jelas dibaca oleh orang yang jelas. Karena kitab yang sama dikorek oleh yang berbeda bisa beda. Kau awet para nih mudur. Gus kitab jenengan tak beli 10 juta. Kenapa? Kalian baca Anda kok enak. Dene mau darani bodoh. Secara dene kitabnya Mbah Mun Kiswa itu enak. Kalau dene agar maca rapate enak. Mari kitab saya ada kitabnya Mbah Mun. Kitabnya begitu tubuh ya. Jadi ini nanti alasan justifikasi ini muridnya jadi kitab saya beda sehingga bacanya juga beda. Coba kalau saya pakai kitab itu pasti hebat. Ajar. Tapi yang jelas tadi kitabnya sama, kalau yang baca beda juga beda. Karena membaca kitab itu dibutuhkan khazanah. Kalau khazanahnya banyak, dia akan bisa menjelaskan secara banyak. Makanya istilah Allah itu fasalat audiatum biqadariha fahtamala sayyidu zabadar. Hujan dari langit itu semuanya suci, mensucikan. Tapi bareng ceblok ning ngisor ada kubangan yang sebelumnya sudah najis karena tempat letong. Air yang suci mensucikan bernasib sial jadi najis. Ada kubangan yang sudah bersih, telaga bersih, steril. Ya sudah, jadi air yang suci mensucikan, bergelimang, berkeberkahan. Makanya kata Allah, anzala minas sama'i ma'an, tapi fasalat audiatum biqadariha. Biqadariha kelaman status kadari audia. Banyu kok langit ku padha, tapi kok natuk jurang karek berstatus anut jurangnya najis dadi najis, nak wadai suci. Nah itu kata Imam Ghazali, semua ulama bilang hadza matsalul Qur'an itu koyok Quran kok langit itu suci mensucikan. Nak kena qalbin salim ya dadi obat kanggo umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ati sing kotor dadi aset politik, ditekuk sana, tekuk sini. Lho nggih, saiki Quran kok ditekat. Nah itu karena Quran itu jatuh itu sudah suci mensucikan. Tapi kena kolban yang tidak saliman, makanya syaratnya orang membawa Quran harus kolbin salim. Itu hati-hati. Terutama yang kapasitasnya ulama Quran harus hati-hati betul menjaga apa? Hati. Saya termasuk kiai yang nggak pati suka tamu, bukan karena status tamunya itu enggak. Takut kalau kelamaan terima tamu itu ada dikte dari tamu. Dikte itu misalnya kalau yang sering salam tempel harus saya hormati, padahal kadang dia melanggar secara hukum. Tapi kalau saya ada pati akrab kan saya masih sesuai konstitusi ulama. Tapi saya juga gak anti tamu, tetap tak peduli sakadari. Tapi saya tidak akan berlebihan karena tadi nggak boleh ulama didikte hukum sosial. Nah toh gak apa-apa didikte. Sampai apal daerah ini beda-beda gak apa. Rasa dijelas no maksudnya bedanya apa rasa jelas. Mesti ada daerah Medi, daerah Lumapal. Nah, nggak boleh ulama karena tadi sosial itu kalau lama-lama itu mendikte. Saya itu pernah ditamoni, ada kaji 8 tuh orang kaya semua. Dia ngelola pengajian santunan yatim piatu. Itu setiap acara dapat 100 juta. Singkat cerita dia tanya gini, Gus, boleh nggak yang 10 juta tak pakai pengajian? Dan Pak, yang nyangoni kiai pakai uang itu, makan-makan panitia aja pakai uang. Saya tanya, undangan sumbangan itu di acara apa?
acara santunan yatim. Tak jawab tidak sah. Kalau kamu mau pengajian pakai uang kamu sendiri, uangnya panitia. Nyangoni kiai atau makan-makan harus pakai uangnya panitia. Tetap contoh lagi. Misalnya begini, saya ini PKS, saya ini Muhammadiyah, atau saya ini MTA, atau saya NU. Ternyata mubaliknya itu dari MTA. Mungkin yang NU ya ragilem nyumbang. Dibalik misalnya cara gini. Raup itu orang NU, terus ngerti nak pembicaranya dari MTA, kira-kira datang nggak? Enggak kan? Atau sebaliknya, kamu orang MTA, ngerti nak mubaliknya dari NU, datang nggak? Enggak. Tapi karena disebut yatim piatu, MTA ya nyumbang, Muhammadiyah nyumbang, PKS ya nyumbang, NU yang bahkan wong sing biasanya medit wae nyumbang karena disebut yatim piatu pasti orang itu iba. Nah, dan tulisan di undangan itu menggantikan sehot. Acara penyantunan yatim piatu berarti sehot. Soal adalah minta untuk yatim, berarti mustahilnya juga yatim piatu. Nangis orang 8 tuh nangis. Tapi karena mereka orang kaya sadar, saya bersumpah yang dulu dipakai mubalek dan makan-makan tak ganti uangku pribadi. Berarti selama ini 2 tahun ini saya salah. Saya ragu terus mengenai tanya jenengan. Saya bilang gini, mulane sama anak anakku, gak usah salam tempel. Mari sampean ngerayu aku. Ndak Gus, justru saya hormat karena jenengan jujur. Ini penting, makanya saya nemuin tamu itu mesti ada angku-angkunya sedikit. Bukan niat angku sama tamu, biar hukum tuh tetap sesuai konstitusi. Lo coba sekarang setelah ditulis santunan yatim piatu, orang ingin nyumbang itu berdasar keinginan apa coba? Yatim piatu. Iba. Munggo krungu sing pidato ora grupe, kira-kira gelem nyumbang tuh. Ayo wong kene misalnya ditulis pembicara Pak Sukino, kira-kira nyumbang. Utawa Pak Sukino ana undangan pembicara Marzuki Mustamar, kira-kira gelem enggak? Karena ini musuh bebuyutan misalnya. Tapi nak muni yatim, oh iku mbok edaro ning Solo ya payu, mbok edaro ning Malang, ning Bojonegoro. Karena itu yang menjadi sebab berarti mustahilnya ya yatim. Ya, kalau ingin makan-makan ya pakai uang di luar itu. Dia nangis Pak. Tapi kalau saya nuruti lunak karena mereka tamu, terus kaji-kaji, ya salam template, nggih sakjane nggih sepundi nggih, tapi mpun umum, nggih sepundi nggih mumpun umum. Terus hukumnya ngene, ana hukum insya Allah mboten napa-napa. Mana ada fikih ana hukum insya Allah. Ana kitab takrib wa tabulu salat insya Allah. Wa harumar ruba insya Allah. Ono fikih ngono. Jadi saya sebenarnya bukan angkuh, tapi tak jaga izzatun nafsi, harga diri seorang ulama. Tapi bukan karena harga diri saya, enggak. Harga diri konstitusi hukumnya Allah dan Rasul. Disebut walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Hukum harus kuat, harus izzah. Angkuh, angkuh itu kuat, bukan angkuh sombong. Angkuh yang kuat, bukan angkuh sombong. Sampai nangis, tapi orang tadi soleh betul. Sudah 2 tahun itu biasanya dipeletet 5 juta untuk acara itu. 2 tahun berarti kan 10 juta. Itu sama ganti, enggak Gus, kalau ganti duit belum. Nak rapat, buatan mungkin debat bareng. Oh ya lanang tenan, jadi apa sih dapat? Itu bagus sih, karena tadi kalimat minta tadi adalah sehat. Padahal nek bab mu'atos sehat itu bisa diganti dengan mu'atos. Misalnya mohon sumbangan untuk yatim piatu acara di sini. Orang pertama iba itu kan karena disebut yatim. Ya mau, sing medit wae nyumbang, sing beda firqah wae. Mulane sing hati-hati kamu. Lah misalnya terus kayak pulau ulama apian, mbek tamu wedi mun sing salam template takoki ngono. Sakjane. Terus terakhir insyaallah. Ono kok kok. Pelo. Cukuman. Aku insya Allah kulo maksudnya kulo ora oleh jaga konstitusi. Mulane kulo niku mboten seneng tamu, mboten krana tamune mboten dijaga. Ulama itu dijaga supaya biar tetap sesuai apa konstitusi. Ya misalnya mertamu sak kadare 5 menit, 10 menit, misalnya kepeksa ya pas ngeten iki lah. Pokoknya sekadar bukan karena masalah tamunya tadi. Ini dijaga.
Ya misalnya bertamu sak kadare 10 menit mon. Iku wae nak siap ngaji, ojo nak siap ngerayu ojo. Ada fitnah tok. Karena tadi kita harus sesuai konstitusi. Itu tadi misalnya kadang kita mubalak sumpahane Fortuner, uang kita di ATM mungkin sampai 50 juta, 10 juta. Kok saiki untuk salam template kok uang yang harusnya dialokasikan ke Jayat. Tapi mau 5 juta, 5 juta itu kalau misalnya anak yatim dengan uang 5 juta mestinya bagian itu 2,5 juta. Gara-gara dindet bisa jadi 2,200.000. Kali 300.000 bagi mereka mungkin sangat besar. Lagi pula cara kula sing pokok nggih sekotnya tadi napa? Sekotnya tadi kan untuk yatim. Ya. Terus tanya lagi dia. Pernah Pak ngadakan pengajian di luar acara yatim piatu dapat berapa? Dia ngaku dapat 10 juta. Tapi kalau untuk yatim piatu dapat 100 juta karena tadi ini mesti lintas firqah, lintas ormas, lintas medit sugih. Oh, medit lah metu. Nah, yatim piatu disebut. Sing biasane medit lah itu tetap iba. Asal waras loh. Itu kan bukti. Acara pengajian biasanya dapat 10 juta. Tapi yatim piatu sampai 100. Nah, kalau motifnya itu berarti itu biman zilatil akdi pengganti akad. Berarti sigot ijabnya ya seperti itu. Karena seperti itu ya mustahiknya ya yatim. Kira-kira seperti itu cara fatwa saya. Saman boleh tidak setuju. Nak wani ketemu pangeran bantah aku. Neng bab ngene-ngene iki wis gak usah napa? Hukum wa ora usah muni apa? Insyaallah. Ada hukum wa. Iki hukume Allah. Memang Allah melarang haknya apa makan harta atau haknya yatim. Jelas ya? Nah, kira-kira seperti itu.